الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Saudara-saudara seiman dan seakidah yang sama-sama datang untuk mengagungkan Allah yang Maha Agung, yang sama-sama datang untuk menyembah Allah yang pantas disembah, yang sama-sama datang untuk menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, selalulah bertakwa kepada Allah dimanapun berada, dalam kondisi seperti apapun, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan berduka cita, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam kondisi sehat maupun sakit. Ittaqullah, takwa kepada Allah tidak boleh dilepaskan dari dalam jiwa raga kita. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada penghujung tahun 2022 ini sesuai dengan fenomena yang sering terjadi di perumahan-perumahan, di daerah-daerah, di desa-desa, bahkan sampai ke kota, yakni tentang kenakalan remaja. Maka kita angkat tema khutbah pada kesempatan yang paling agung ini, yakni membangun karakter anak muda Islam. Membangun karakter anak muda Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beban-beban negara, beban-beban dan masa depan kecerahan agama Islam ini bukan lagi berada di pundak kita yang sudah tua-tua, melainkan semuanya kelak akan berada dan akan dipikul oleh pundak para pemuda, anak-anak remaja yang ada hari ini di rumah kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita yang Maha Agung, Nabi sang pendidik yang terbaik. Nabi tidak wafat jamaah yang mulia, kecuali Nabi telah meninggalkan, kecuali Nabi telah berhasil mendidik ribuan pemuda-pemuda yang siap untuk memimpin bumi
di atas ajaran agama Islam. Bukan hanya memimpin Arab, bukan hanya memimpin Jazirah Arab, tetapi 2000 pemuda yang disiapkan oleh Nabi, yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memimpin bumi ini. Agar apa? Agar cahaya Allah menyebar ke seluruh penjuru, ke seluruh pelosok, ke seluruh benua yang ada di atas muka bumi ini. Jemaah rahimakumullah, kalau kita membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan salah satu yang menjadi pusaran perawi hadis, periwatan hadis yang jalurnya sampai ke kita hari ini di tahun 2022, 7 orang di antara periwayat hadis itu adalah anak muda yang umurnya di bawah 20 tahun. Masya Allah. 4 orang pemuda itu dari Makkah, 3 orang berasal dari kota Madinah. Jamaah yang dimuliakan Allah, siapa mereka? Pertama yang datang dari negeri Yaman, yang kita kenal dan sering kita dengar namanya. Siapa dia? Abu Hurairah, salah satu sahabat Nabi yang masih usianya muda tetapi sudah menjadi periwayat hadis sampai nanti kiamat. Nama itu akan abadi, terukir di atas muka bumi ini. Yang kedua, salah seorang pemudi, satu-satunya wanita yang luar biasa ilmunya, yang banyak meriwayatkan hadis, yang jalur sanadnya sampai kepada kita hari ini. Kita mengambil hadis daripada beliau, tidak lain dia adalah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anak kandung dari Abu Bakar As-Siddiq yang dijadikan istri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah wafat di usia 63 tahun, umur Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah ini, umurnya baru 13 tahun. Tetapi beliau adalah seorang remaja, seorang pemuda yang mempunyai disiplin yang kuat, karakter yang hebat, akhlak yang mulia. Yang keempat, Abdullah bin Umar, putra kandung dari Umar bin Khattab, juga masih seorang pemuda. 3 orang dari kota Madinah juga pemuda. Yang pertama namanya Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, pembantu pelayan pribadi Rasulullah, asisten pribadi Rasulullah, mulai dari umur 6 tahun SD. Mulai dari SD bersama Rasulullah, beliau banyak mendapatkan hadis Rasulullah, bahkan sampai hari ini hadis itu kita dengarkan. Anas bin Malik seorang anak remaja yang menjadi remaja tumbuh, yang menjadi remaja hebat. Kemudian yang kedua dari kota Madinah, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang ketiga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, dalam peradaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dipikul kecuali oleh pundak para pemuda. Sampai-sampai yang menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur ketika rumah Nabi dikepung oleh pembunuh-pembunuh dari kafir Quraisy, beliau akan hijrah ke kota Yasrib atau kota Madinah. Itu yang menggantikan adalah seorang pemuda yang umurnya ketika itu baru 21 tahun. Dialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Naik Nabi ke atas bukit, sembunyi di gua Sur yang menghantarkan makanan Rasulullah. Ketika beliau sembunyi di gua Sur dari kejaran orang Quraisy, juga seorang pemudi yang masih sangat muda, namanya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
perjalanan dakwah Rasulullah untuk mengemban agama Islam ini, untuk mengembangkan ajaran Islam ini tidak pernah luput dan tidak pernah lepas daripada dukungan dan juga dorongan para pemuda dan pemudi. Maka penting sekali hari ini, di era zaman globalisasi, di era zaman digital, di era zaman teknologi yang serba canggih, kita harus kembali memperbaiki karakter anak-anak muda kita. Supaya apa? Supaya mereka tidak menjadikan tontonan sebagai tuntunan, tetapi menjadikan tuntunan sebagai tontonan. Na'udzubillah min zalik jamaah. Sering kita dengar hari ini seorang remaja sudah berani menjadi maling, seorang remaja sudah jadi judi, seorang remaja pakai narkoba, seorang remaja Islam sudah berani melakukan kemaksiatan, bahkan kejahatan-kejahatan kriminal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Mungkin hal ini tidak lepas dari perumahan kita ini. Itu kenapa salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya perhatian orang tua untuk mendidik karakter mereka sesuai syariat Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para ayah, wahai para ibu yang punya anak-anak di rumah yang umurnya mungkin sekarang di bawah 20 tahun, demi Allah, nanti umur anak-anak itu akan dipertanyakan oleh Allah. Allah akan mempertanyakan semuanya. Pertanggungjawaban sebagai ayah, pertanggungjawaban sebagai seorang ibu yang telah diamanahkan kepada kita sebagai orang tua. An umrihi fima aflah wa an syababi fima aflah. Tidak akan sanggup kita menjawab pertanyaan dari Allah kelak di yaumil akhir manakala kita hanya memenuhi kebutuhan nafsu dan syahwat anak-anak saja. Kita kasih permainan, kita belikan gadget yang mahal, kita belikan laptop yang bagus, kita kasih handphone yang termahal, yang terbaik, yang tercanggih. Apa gunanya? Untuk main game. Sama sekali tidak mendidik, tapi justru menghancurkan generasi muda Islam ke depannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Pertanggungjawaban seorang ayah dan seorang ibu kepada anaknya tidak hanya saat hidup di atas dunia, tapi sampai nanti di akhirat kita akan dipertanyakan oleh Allah. Pernahkah engkau sebagai seorang ayah mengajarkan akidah kepada anakmu? Hei ibu, pernahkah engkau doakan anakmu agar dia menjadi anak yang soleh? Wahai ayah, pernahkah engkau ajak dia untuk solat berjamaah ke Masjid Babu Salam? Wahai ayah, pernahkah engkau ajarkan dia ilmu tauhid? Pernahkah engkau sampaikan kepada dia tentang ibadah-ibadah Islam ini? Jangan-jangan engkau hanya sayang kepada dia, engkau hanya memenuhi kebutuhan duniawinya semata. Boleh anak kita jadi dokter, boleh anak kita jadi TNI, boleh anak kita jadi Polri, boleh jadi pilot, jadi apapun boleh. Tapi ingat, bekali dada mereka dengan ilmu agama Islam. Jangan sampai anak kita tak pandai baca Al-Quran. Jangan sampai anak kita tak tahu dengan kalimat syahadat. Jangan sampai mereka tak punya ilmu akidah. Jangan sampai mereka tidak tahu hukum-hukum agama Islam, mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai.
ajarkan kepada mereka, nak, seperti ini agama Islam. Kalau tak mampu mengajarkannya sendiri, masukkan anak-anak itu ke dalam pondok pesantren. Minimal 3 tahun jamaah, minimal 3 tahun anak-anak kita di usia remajanya, usia-usia emasnya, bekali dadanya dengan iman dan takwa yang berisikan ilmu pengetahuan agama Islam. Lepas 3 tahun itu, dia mau masuk SMK silahkan, dia mau masuk jurusan ekonomi, jurusan mesin, jurusan listrik dan lain sebagainya silahkan. Tapi 3 tahun itu mereka sudah mempunyai benteng, mereka sudah mempunyai pertahanan yang kuat, sehingga akidah mereka tidak mudah dirobohkan, tidak mudah dirusak oleh zaman-zaman yang seperti sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan kita jadikan ini renungan akhir tahun, renungan yang sangat luar biasa. Bukan hanya sebuah renungan yang luar biasa, agar pemuda-pemuda kita ke depannya menjadi pemuda-pemuda yang berakidah, pemuda yang bertauhid, pemuda yang taat dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi pemuda yang suka mencuri, yang suka berjudi, yang suka begadang tak menentu, yang suka main-main tak jelas, yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.